Oke, teman-teman Ngaspal TV, kita masih ada di Bandung nih. Kebetulan kita lagi ada di bengkel Laksana Mulia, salah satu bengkel balap khususnya Matic yang lumayan disegani di wilayah Bandung. Kebetulan di depan saya udah ada Mas Alma, sang owner. Mas Alma, gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat. Ya. Terima kasih banyak Mas atas waktunya. Kita dibolehin main-main di sini nih. Iya. Iya. Mas, mungkin teman-teman yang ada di rumah belum tahu nih, Laksana Mulia itu adanya mulai tahun berapa? Terus kenapa kok namanya Laksana Mulia itu? Barangkali ada filosofinya atau seperti apa? Bisa dijelasin sama Mas Alma. Laksana Mulia itu awalnya dari rumah biasa. Belum ada nama. Ya. Dari 2000, sebenarnya saya dari 2016 lah. 2016 mulai ya. Terus sambil bongkar di rumah, saya juga kerja di tempat lain. Oke. Sambil nyelang waktu, lalu diseriusin di 2018. 2018 bukalah bengkel sendiri. Di Januari kalau nggak salah. Oke. Januari 2018 sampai sekarang. Kalau namanya Laksana Mulia, Kalau Laksana Mulia kenapa itu ya? dari orang tua sih. Oh. Jadi kan dari 2016 itu saya kepengen buka bengkel sendiri tuh. Ya. Belum kesampaian terus ya kan. Nah, baru terlaksana 2018. Jadi awalnya Laksana karena terlaksana. Oke. Terus mulianya itu nama sesepuh lah, sesepuh di rumah. Oh iya. Nama Uyut kalau Iya. Terus 48-nya nomor rumah. Oh iya. Jadi itu dikasih sama orang tua. Orang tua berarti Udah ya. aja namanya itu. Gitu. Kalau kita tarik mundur 2016 ke belakang berarti Mas. Ya. Dari 2016 Mas Alma pengen buka bengkel. Ya. Otomatis kan berarti pada saat itu Mas Alma kan memang udah hobi utak-utik motor nih. Nah Iya. itu motor sendiri kah atau gimana awalnya? Atau memang Mas Alma dulunya memang udah balap tapi ikut di bengkel lain, atau memang ya kalau anak-anak muda ngomongnya sih bukan balap liar gitu, Iya. terus tapi hobi utak-utik motor sendiri gimana? Saya kan dulu sama ini ya, sama temen. Ya awalnya iseng-iseng lah balap-balap liar-liar kayak gitu. Oke. Terus ada yang ngajakin latihan di sirkuit di Gerimang. Terus pernah ikut balap juga 2000 berapa ya? 2012 apa 13 gitu. Ngikut-ngikut teman. Kepikiran mending bongkar Bengkel. sendiri aja gitu. Jadi 2014-15 mulailah bongkar-bongkar motor sendiri, motor ya, sendiri, motor sendiri. Dibuat balap sendiri gitu ya. Motor sendiri, uang sendiri, apa sendiri. Pokoknya dulu kan cari sponsor tuh susah ya. Apalagi cari nama dulu tuh susah. Belum kayak sekarang gitu kan. Zamannya sosmed. Dulu belum ada. Jadi emang bener-bener utak-utik sendiri, udah ikut balap-balap sendiri juga. Tapi pada waktu itu emang udah di drag atau sempat main road race juga Mas? Awalan road race. Awalnya malah road race. Road race. Oh gitu. Road race. Drag malah sesudah COVID kalau nggak salah. Baru drag-dragan. Soalnya dulu mikirnya kayak nggak seru gitu main drag kan, cuman sejalan gitu. Makanya nggak terlalu ini, cuman waktu itu dapat konsumen pengen bikin motor drag. Oh ya udahlah, boleh coba gitu. Awalnya gitu sih kalau drag 2021 kalau nggak salah. Iya. Kalau balik di awal-awal lagi Mas, awal main road race yang bongkar motor sendiri itu pakai motor apa itu Mas? Mio. Oh Mio, emang Mio. tapi udah Matic emang ya? Udah Matic. Tapi emang dibuat road race. Ya. Itu sampai sejauh mana dulu di kuliknya Mas? Kan dulu motor sendiri nih. Jadi
nggak sampai apa-apa sih. Nggak jelas. Oh, nggak jelas. Pokoknya nggak kesana nggak kemari, Dok. Pokoknya kan soalnya biayanya terbatas. Iya. Makanya saya kerja dulu, nyambil di yang lain sambil belajar ilmu gitu kan. Baru yang pokok seriusnya 2017-an lah. 2017-an. Ada yang percaya, ada yang ngasih kerjaan. Iya. Tapi pada waktu itu, waktu Mas Salma main road race Mio itu, udah pernah sempet ngerasain ke Jurda atau bahkan ke Jurnas itu walaupun pakai biaya sendiri, Mas? Atau cuman kayak latihan resmi gitu aja? Pernah. Di Subang sama di Brigip. Awalan ikut di Subang, nggak tahu event apa tuh, lupa gitu. Terus di Brigip Sumber Production. Hasilnya kayak gimana, Mas, waktu pertama kali turun? Susah. Susah cerita. Tapi emang bener-bener pakai biaya sendiri ya, udah biaya sendiri. Werpak udah semua satu set, motornya juga gitu. Werpak pinjem. Gantian. Kan temen misalkan di kelas 130, saya di 150. Gantian werpaknya, sepatu apa segala. Susah. Tapi memang kalau ya kita ngomongin mekanik memang ya nggak banyak. Cuman kalau memang berawal dari memang pembalap, terus hobi utak-utik mesin sendiri, setelah itu nggak balap lagi, milih buka bengkel, kayaknya lebih apa ya, lebih kerasa gitu, Mas. Maksudnya kita tahu nih yang diinginkan sama si joki itu seperti apa, mungkin seperti itu, Mas, ya. Iya, lebih peka lah. Lebih peka. Jadi seiring berjalannya waktu di 2017 atau 2018 tadi, Mas, Laksana Mulia tadi? 2017 akhir lah. 2017 akhir ya? Itu udah ada orang yang percaya bikin motor di Mas Salma. Motor apa waktu itu, Mas? Beat. Dibuat road race juga? Dibuat road race. Terus 2017 ya kan ikut event tuh. 2018 event pertama saya di night race di Monumen. Monumen Bandung. Itu pertama kali tuh. Orang bikin motor ke saya. Balapnya itu pertama kali. Hasilnya kalau nggak salah saya ikut 2 kelas. Yang kelas 150 pemula trouble. 130 tune up. 130 tune up kalau nggak salah kelasnya waktu itu ditutup. Terus saya pindah ke 150 open, pakai 130 tune up, finish ke 7 kalau nggak salah. Tapi kalau dari Mas Salma sendiri ya, waktu itu pertama kali bikin motor buat orang lain dengan hasil seperti itu perasaan yang dirasakan gimana? Bangga kah? Atau maksudnya kalau ternyata aku bisa ya bikin seperti ini? Kalau dulu lebih ke malu sih ya. Oh, malu. Kenapa kok? Malu. Soalnya malu. Kalau dulu kan gengsinya sebenarnya lebih gede dulu itu. Jadi gitu. Dulu tuh bengkelnya nggak terlalu banyak. Cuman persaingannya ketat gitu. Dan gengsinya gede banget. Gengsinya gede. Jadi malu ada lah. Tapi setidaknya bangga juga ada. Cuman lebih ke kenapa ya gitu. Tapi mungkin dari malu itu sendiri yang malah bikin motivasi Mas Salma bikin motor. Aku pasti bisa lah, lebih baik dari ini gitu ya. Tapi setelah itu terus malah jauh lebih banyak lagi konsumen yang bikin motor di Mas Salma, Mas. Sebenarnya 2019 awal kalau nggak salah. Saya baru dapat tim. LK Bron. LK Bron. Bandung itu, Mas? Bandung. Sumedang. Baru dapet, terus ngikutin kejuaraan seri Night Race. Night Race. Waktu itu jokinya Ridwan Paujan. Paujan 5 seri waktu itu. Matic juga tapi ya? Matic. 5 seri. Alhamdulillah, walaupun baru 1 seri,
juara umum waktu itu. Wih, 2019. itu mungkin yang bikin Semangat lagi. itu bikin lagi. Kalau konsumen dari luar belum ada waktu itu. Oke. Belum punya. Iya. Belum punya. Baru setelah juara umum, mulailah ada sedikit-sedikit, ada yang dari Palembang, Ya. Kalimantan, ada. Konsumen-konsumen luar pulau udah mulai, wah ini siapa ini teman-teman. Tapi memang dari awal rata-rata Matic ya Mas? Atau memang Mas Alma fokusnya ke Matic nih? Awalnya dari Matic kali ya. Jadi mungkin orang mikirnya Matic aja gitu. Tapi sempet nggak Mas ada konsumen yang Bikin bebek di sini ya, bikin bebek gitu? Kebetulan belum ada sih. Matic semua udah ya. Matic semua. Belum ada. Terus sayanya juga nggak ngawalin sendiri. Jadi, iya. Kan ya saya kan dulu kerja sendiri. Jadi motornya terlalu banyak gitu kan. Jadi fokus aja lah ke Matic. Saya dulu kerja sendiri. Bener-bener sendiri Mas? Bener-bener sendiri. Jadi kalau ada yang bantuin tuh ada dulu. Pulang dia sekolah baru ke bengkel. Dari sore sampai malam. Iya. Sendiri dulu. Ya, ini ngomongin Mas Alma di era-era road race. Era-era road race-nya itu berarti berhenti di tahun berapa itu? Setelah nanti berubah ke era-era dragnya Laksana Mulia. Karena COVID kalau nggak salah. COVID loh. COVID tuh berhenti total kan? Berhenti total. Terus karena di saat waktu itu event belum berjalan, Ya. di Bandung tuh ada ini apa? Balap liar Vespa. Oke. Balap liar Vespa gitulah. Adalah yang bikin buat ya liaran gitu, drag 500 meter. Nah dari situ awalnya balap drag gitu. Iya. Karena kalau nggak gitu nggak ada mata pencarian. Iya. Kalau waktu itu emang apa-apa segala nggak boleh. Susah sih memang. Ya itu liaran Vespa dulu. Gara-gara ada acara liaran Vespa itu ya. Jadi main berarti liaran. waktu itu juga langsung bikin Vespa dibikin drag Mas? Iya. 500 meter. Awalnya Vespa itu road race dulu kalau nggak salah. Oh. Road race cuman baru dibikin langsung COVID. Ya. Udah kata ownernya bikin ini aja buat liaran katanya. Iseng-iseng. Iya. Bikin lah gitu. Oke, tadi kita udah ngomongin era-era road race-nya Laksana Mulia. Ya. Berubah haluan ke garis lurus nih, ke trek lurus. Itu berarti setelah COVID berarti? Ya. Ya, mulai dari Vespa tadi toh, ya kan? Terus akhirnya kok bisa langsung berubah fokusnya ke drag ini kan agak lumayan. Sebenarnya kalau drag nggak terlalu ini sih, nggak terlalu sering. Cuman dari 2021, 2022, 2023 masih road race. Oh. Masih road race, cuman drag selingan. Selingan. Jadi kalau road race libur, baru drag. Gitu. Masih fokus ke road race sih sebenarnya. Yeah. Jadi kalau drag masih sampingan. Tapi kalau bener-bener memang udah di dragnya itu sama tim El Cabron tadi Mas? Atau gimana? El Cabron road race. Oh road race ya? Kalau dragnya dapat timnya mulai tahun berapa itu berarti? 2000. Atau mungkin cuman sistem beli putus saja, mereka ada owner yang pengen bikin motor drag di ada sih, cuman kalau saya kan sistemnya juga putus. Sistemnya juga putus. Iya. Yang ada di bengkel pun cuman dua motor. Jadi saya bikin nih, pakai di Sentul, di Brigip ada kan. Kalau di bengkel sendiri jarang. Soalnya gimana ya? Ya anak racing pasti tahu lah, owner drag sama owner road race beda. Iya. Jadi kebanyakan kalau drag mah kebanyakan sembunyi-sembunyi ownernya. Iya. Jadi saya pengen bikin mesin 155 nih, tapi jangan ada yang tahu. Banyak kayak gitu.
Kalau road race kebalikannya. Iya. Jadi iya. orang tuh seneng kalau bikin di kita. Jadi ini saya bikin di bengkel si A ini nih. ya. Saya bikin di si ini nih. Kalau drag nggak gitu. Sembunyi-sembunyi dia. Sembunyi dia. Tapi kalau gini, owner tadi bikin motor di sini, ikut event lah, katakanlah skala kejurnas. Itu Iya. apakah dari tim Laksana Mulia sendiri ada pendampingan pada saat race-nya? Ada. Ada pasti ya. Bu? Asmek ada. Di road race juga yang sebelumnya motornya dibuat di sini juga seperti itu. Ada yang yang enggak. Jadi kalau misalkan ada tim balap nih, Mas saya pengen bikin motor gini. Cuman di sini nggak ada yang pegang. Mas bisa nggak ngurus gini? Ada yang gitu. Ada juga, Mas saya bikin ininya aja. Nanti kalau nyeting nanti sama mekanik di sini sharing gitu. Ada juga yang kayak gitu. Oh. Kalau untuk sekarang ini tim yang bener-bener memang di backup sama Laksana Mulia ada berapa tim Mas kalau road race? Road race kan saya 2023 berhenti nih road race. Jadi 2024 ini sebenarnya agak vakum dulu. Oh gitu. Jadi tim-tim yang 2023 balap agak saya lepas. Oh. Kalau 2023 ada lumayan banyak. Berapa tim kira-kira? TK Racing 2023, MK Baja, Saka, Garbet, terus yang di luarnya CK Badut. Ada berapa? Lupa lah. Iya. Kalau ngomongin road race dulu nih Mas, prestasi yang bikin bener-bener Mas Alma ini ngerasa bangga banget itu di event apa? Road race? Kejurnas kah mungkin? Kalau kejurnas kan baru SCP ya, saya baru ikut 2022. 2022 ya? 2022 saya baru pertama kali ikut SCP. Jokinya waktu itu Rio Adi. Timnya TK Racing. Baru ikut perdana langsung juara umum. Langsung juara umum ya? Juara umum 2022. Pakai apa itu Mas? Motor apa itu Mas? Beat ya? semua ya. Jadi, terus Mas? Silakan. Lanjut 2023 Rio Adi kan dikontrak sama tim lain. Saya ambil joki baru Pala Haci ya. Pala Haci ya. Lumayan lah dapat juara umum UDRM waktu itu. UDRM ya. Enggak kejurnas sih, cuman ya hadiahnya lumayan lah. UDRM dapat 20 juta. Iya. Wah, itu ya. Lumayan. Gede lah. Lumayan. Kayak kejurnas kalau hadiahnya. Bagus. Berarti mulai vakum 2023, 2024 ini juga kayaknya mau vakum dulu lagi nih kan? Ya, belum fokus lah. Cuman kalau sekarang lagi sering-seringnya main drag. Ya, ini ngomongin soal drag. Kalau drag sendiri yang prestasinya lumayan tinggi gitu di event apa Mas? Kalau di Jabar saya paling yang dekat Brigif. Ya. Kalau IDW, IDC gitu belum juga Mas? Belum. Sama sekali belum. Belum, soalnya kalau aku kan belum ada bos yang kuat nih. Oke. Jadi buat transport apa segala macamnya berat. Jadi belum yang jauh-jauh, masih yang deket-deket aja dulu. Tapi kalau keinginan sendiri sih ingin sebenarnya Mas ya? Ingin. Cuman sekarang susah kalau nggak ada bos. Gitu ya? Iya, harus ada ya minimal sponsor apa gitulah. Makanya biaya balap kan sekarang ngeri sih. Ngeri. Tapi kalau dari Mas Salma sendiri lihat motor-motor sekarang ini, ngomongin drag Mas ya, motor-motor sekarang ini kira-kira kalau dari Laksana Mulia sendiri pede nggak Mas? Maksudnya pede itu ya kalau motor kita sih bisalah bersaing itu. Balik lagi ke tadi ya, maksudnya belum terlalu fokus. Jadi ya untuk 5 besar, 3 besar mungkin bisa lah gitu. Cuman kalau untuk yang benar-benar serius nih kita
drag harus juara 1 gitu, target kita belum sampai sana. Belum sampai sana. Mungkin ya kalau kita ada waktu luang, ayo balap 3 besar, 5 besar mah bisa. Ya Mas, lanjut lagi, kalau Laksana Mulia ini emang khusus menangani motor-motor yang memang buat balap, atau harian pun juga bisa, atau mungkin sekedar ya buat San Mori, buat speeding kayak yang motor lagi dikerjain tadi pas kita datang, itu gimana Mas? Untuk saat ini ya karena kita lagi vakum balap, nerima juga harian, terus request ya kayak gitu, speedingan Nah. buat touring gitu, nerima yang sekarang. Tapi memang hanya di Matic ya Mas ya? Untuk saat ini hanya di Matic ya? Hanya di Matic. Kalau dari perkiraan apa ya, paket harga yang dipunya sama Laksana Mulia untuk katakanlah kita mau bikin paket speedingan lah, Ya, itu kira-kira di range harga berapa Mas? kalau harga bingung ya. Oh ya, kisaran aja. Kisaran aja. Okay. Kisaran. Jadi kan Enggak, owner tuh ada yang mau terima beres, ada yang suka belanja sendiri gitu kan. Ya, oke. Kalau terima beres ya mungkin di atas 15-an kayaknya, di atas 15-an. Oke. Kalau misalkan jasa dari ya 5 sampai 10-an lah. Dan itu pasti digaransi ya Mas? Garansi. Di sini ya? Kita kan step by stepnya jelas gitu kan. Ada flow, ada dyno, ada setting lapang gitu. Jadi ownernya nggak terlalu inilah kalau tinggal naik aja gitu kan. Kalau prosesnya kira-kira berapa lama Mas kalau kita ngomongin spek speedingan gitu itu? Speedingan paling lama ya sebulan kayaknya. Sebulan ya? Sebulan. Risetnya udah Ya. lumayan lah ya soalnya ya. Soalnya kan kalau motor speedingan itu motornya dipakai setiap hari nih rata-rata. Beda sama road race gitu kan, sama drag. Iya. Jadi sebenarnya lebih rumit. Gitu ya? Lebih rumit ya. Iya. Kalau di road race kan misalkan nyari AFR nih, di road race kan ada yang RPM-nya langsung atas. Nah, kalau motor speedingan gini kan dipakai di jalan, ada yang kadang-kadang di road race nggak keinjak juga. Iya. Di speedingan mah ada gitu, makanya harus teliti kalau lebih ribet sebenarnya. Beda sama motor balap. Untuk saat ini yang lagi antri buat dikerjain ada berapa motor Mas buat speedingan? Speeding tuh 1, kemarin baru beres 2. Kayaknya tinggal ini deh 1. Udah pada beres kemarin. Kira-kira kalau dari sebulan itu hanya diterima berapa unit gitu Mas? Atau memang udah masuk aja atau gimana? Sebulan paling 1 saya. Sebulan 1 ya? 1, soalnya kalau terlalu banyak kan nggak kepegang juga, kasihan. Kasihan Kelamaan. motornya juga ya. Kelamaan. Dikirim di sini, taunya motor masih Ya, jogrok aja. makanya ada nih yang suka nanya di Instagram gitu kan, mau bikin kirian, porting apa, sehari beres nggak? Aduh, nggak, Sehari nggak saya beres terima. Iya. Minimal kerja itu seminggu gitu kan, jadi ngerjainnya santai. Sehari beres nggak? Aduh. Udah langsung nggak saya balas itu. Iya. Mas, kalau ngomongin otomotif atau balap di Bandung sendiri lah, gimana sih vibe-nya ini Mas? Rame banget kah memang? Kita ngomongin yang sekedar liaran atau memang main-main speedingan kayak seperti itu, hype-nya lagi tinggi banget gak kira-kira? Kalau menurut saya di road race di Jabar itu sebenarnya lagi turun. Jadi event juga jarang, nggak kayak tahun kemarin lumayan loh, sering gitu kan. Tahun sekarang malah agak jarang, nggak kayak tahun kemarin. Kalau anak-anak muda-muda yang speedingan malah rame ya malah sekarang rame. ini ya. Ya mungkin karena orang banyak uploadnya yang speeding ya kan. Iya. Orang
Kan sekarang zaman sosial media, TikTok apa kan segala speeding lagi rame. Mas, kalau Laksana Mulia sendiri sekarang ini ada berapa karyawan, Mas? Selain Mas Alma yang memang selalu turun sendiri. Sekarang saya punya 4 yang kerja. Dan semua proses dilakukan di sini, Mas? Atau misalkan ada yang dikerjakan di bengkel lain karena mungkin alatnya di sini nggak ada, atau memang sudah alatnya di sini lengkap jadi dibikin sini paling semua? Bubut masih di luar. Kalau pengerjaan mesin apa segala macam, porting segala, buret, bikin noken di sini. Oh, Mas Alma sendiri pastinya. Ya. Porting gitu. Porting ada Ega. Oh, gitu. Ega yang dasarin, Finishing Mas Alma. finishing saya. Gitu. Iya. Mas, ini kira-kira kalau dari Mas Alma sendiri, target vakumnya ini kira-kira sampai kapan ini, Mas? Kalau di dunia balap Tahun inilah. Tahun ini terakhir. Tahun ini terakhir ini ya? Tahun depan udah mulai lagi. Udah harus mulai lagi, Mas? Harus mulai lagi, soalnya berhenti balap itu bukan nambah uang. Iya. Kalau mekanik berhenti balap itu bukan nambah uang. Iya. Malah menurun. Iya. Kemarin saya hampir setengah tahun lah nggak balap. Balap lagi kemarin bergip tuh September. Sebelum balap orderan agak turun, sepi gitu kan. Habis balap malah naik lagi. Karena mungkin mikirnya Laksana ternyata masih ada nih ternyata. Itu langsung malah naik. Oke, berarti emang harus balap lagi. Iya. Mas, kalau tawaran-tawaran dari tim-tim atau mungkin dari bos-bos yang memang mau bikin motor lagi di sini tuh, apa memang sudah ada ini, Mas? Kita ngomongin untuk nantilah, untuk balap tahun depan lah. Kira-kira masih ada tawaran-tawaran nggak? Tahun depan insya Allah udah ada. Udah ada, cuman ya nunggu waktu aja lah. Oh iya. Soalnya belum bisa dipublikasikan. Oh iya. Ada tahun depan. Tapi memang tetap main Matic memang, Mas ya? Main Matic masih. Iya. Mas Alma, ini terakhir mungkin buat teman-teman ngaspol yang ada di rumah, pesan dari Mas Alma sendiri yang masih suka balap liaran di luar itu lebih baik disalurkan ke yang balap resmi atau gimana kalau menurut Mas Alma sendiri? Kalau menurut saya, kalau dibilang disuruh berhenti, nggak akan pernah berhenti. Nggak akan pernah bisa. Nggak akan pernah bisa. Jalan satu-satunya ya pemerintah. Oke. Pemerintah memfasilitasi ya. Kayak di Jakarta tuh udah mulai tuh yang 402 meter yang resmi itu. Iya. Di Bandung kan nggak ada. 201 aja di Bandung cuma diberi gift. Apalagi 402 meter gitu kan susah. Iya. Jadi kalau dibilang balap liar harus berhenti, nggak akan bisa memang. nggak akan bisa. Yang benar memang harus ada fasilitas biar mereka bisa menyalurkan hobinya tadi di situ ya. Terus mungkin saya juga kan mekanik, anak motor, mungkin saya ngomongnya kayak gitu. Beda lagi kalau nanyanya sama warga. Oh iya. Warga mah pasti minta berhenti. Kalau saya berhenti, aduh nggak ada pemasukan nih. Iya. Jadi itu tadi teman-teman, kalau memang disuruh berhenti memang susah. Iya, tapi susah. yang paling benar harusnya diperbanyak lah. Terus ya kalau misalkan memang harus lebih safety lah. Jangan pakai jaket aja, celana pendek, nggak pakai helm gitu kan. Harus lebih sayang diri lah. Karena tangan nggak ada yang jual. Iya benar. Kalau patah udah patah aja. Udah beres. Iya. Oke, Mas Alma, terima kasih banyak atas waktunya. Kita tunggu comeback-nya lagi Mas Alma bersama Laksana Mulia di Road Race event Kejurnas. Semoga Mas Alma selalu diberikan kesehatan. Amin. Semoga bengkel Laksana Mulia juga semakin gede, semakin banyak prestasi. Ya, terima kasih banyak. Sama.